Selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda saudara di hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi yang kami hadirkan saudara, di antara tadi juga sudah disebutkan dalam headline soal adanya penggeledahan kafe di wilayah Cipete dan juga ada money changer juga, Adisti ya. Nah itu dia, tadi kalau kita lihat bagaimana media sosial dan juga jagat maya dihebohkan dengan adanya penggeledahan di sejumlah lokasi. Ada 3 lokasi sebenarnya, Okta. Yang pertama tadi sudah disebutkan, ada di sebuah kafe di wilayah Cipete, Jakarta. Kemudian juga ada money changer dan juga salah satu rumah di wilayah Sentul, saudara. Nah, kalau kita lihat penggeledahan ini tentu bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena Mabes Polri bersama dengan Polda Metro Jaya ingin mengusut ada 3 kasus dugaan korupsi. Salah satunya adalah yang kemudian menjadi sorotan adalah soal bagaimana kasus dugaan korupsi tata kelola batubara dan juga tindak pidana pencucian uang. Korupsi tata kelola batubara inilah yang kemudian menjadi sorotan. Mengapa? Karena ini diduga ada kaitannya dengan blackout dalam tanda kutip begitu ya, pemadaman listrik begitu di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, ini yang tentu saja menjadi sorotan kita dan informasinya nanti juga akan kami hadirkan selengkapnya di Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Nah, ini dia informasi pertamanya langsung dari Polri yang menggeledah sejumlah lokasi terkait dengan pengusutan 3 kasus korupsi. Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan ada sebuah brankas berukuran besar yang tersembunyi di balik dinding ternyata. Dalam penggeledahan ditemukan uang tunai dalam pecahan mata uang asing. Ada dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan juga ada pula emas batangan. Polisi menyebut penggeledahan ini bagian dari penggeledahan di sejumlah wilayah di Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara, kasus Asabri, dan juga Krakatau Steel. Nilai barang bukti uang ditaksir bernilai 476 miliar rupiah. Hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Golf 2 nomor 2, Bogor, ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Barang bukti dan saksi dari hasil penggeledahan Cafe The Clan di Cipete, Jakarta Selatan sudah dibawa di Treskrim Suspolda Metro Jaya. Dengan pengawalan dari anggota Brimob, seluruh barang bukti dan saksi dari hasil penggeledahan pada Rabu malam. Beberapa koper dan kardus berisikan sejumlah dokumen. Hasil penggeledahan di Cafe The Clan disita polisi. Di antaranya ada 1 koper besar dan ada juga brankas yang sudah dibawa masuk ke kantor di Treskrim Suspolda Metro Jaya.
Sebelumnya, salah satu lokasi yang digeledah adalah Cafe The Clan di Cipete Raya, Jakarta Selatan. Selain kafe, penggeledahan juga dilakukan di Money Changer. Penyidik menyita sejumlah mata uang asing dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah dokumen. Kami sampaikan update per malam ini di Cafe The Clan. Ini ditemukan sejumlah uang Singapura dolar dan US dollar. Ini masih dalam tahap penghitungan, termasuk beberapa dokumen yang masih dalam penelaahan oleh teman-teman penyidik. Nanti kami akan update kepada teman-teman setelah pelaksanaan penggeledahan ini dilakukan. Kalau tadi infonya juga ada money changer yang digeledah, Pak. Itu sudah ada temuannya apa saja dan terkait apa, Pak? Ya, kalau money changer ini terkait tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Artinya money launderingnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas dari money changer. Ini masih dugaan, tetapi apabila nanti itu akan sudah ada temuan, baik itu dokumen, alat-alat bukti lainnya pada saat penggeledahan akan kami jadikan ini sebagai petunjuk dan barang bukti, alat bukti di dalam proses penyidikan. Fokusnya apa saja, Pak, yang dicari dalam penggeledahan ini? Ya, tadi kami sampaikan kembali bahwa ada 3 objek perkara. Yang pertama tentang blackout yang terjadi di PLN tentang batu bara. Yang kedua tentang Asabri. Yang ketiga tentang Krakatau Steel. Kalau begitu sampai dengan saat ini apakah sudah ada nama tersangkanya, Pak? Ya, ini masih dalami dari hasil keterangan dan barang bukti yang ada, keterangan saksi-saksi. Ini kan terus berjalan secara maraton, secara kontinu. Nanti pada saat sudah proses penyidikan ini akan dilakukan pendalaman-pendalaman, nanti akan disampaikan terkait tentang penetapan nama tersangka. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kebakaran menghanguskan 3 gudang penyimpanan power bank, peralatan tulis, dan mainan di kawasan Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan. Besarnya kobaran api yang diperparah banyaknya material mudah terbakar membuat petugas pemadam berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Besarnya kobaran dipicu banyaknya barang mudah terbakar di dalam gudang serta tiupan angin yang mempercepat penjalaran api. Titik awal kebakaran berada di gudang penyimpanan power bank sebelum api merembet ke gudang berisi alat tulis dan mainan. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Seorang karyawan perusahaan elektronik tewas usai lift yang ditumpanginya di tempatnya bekerja anjlok. Korban tewas seketika akibat terjepit lift yang anjlok dari lantai 3 ke lantai 2. Korban tewas di tempat kerjanya di Ruko Roksimas Gambir, Jakarta Pusat. Insiden ini bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok. Polisi melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan meminta keterangan dari 12 saksi. Hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Namun polisi akan memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Ini kayak tip AC dan dari hasil keterangan pemeriksaan beberapa saksi akan menurunkan beberapa barang dari lantai 3 menuju lantai 1. Pak saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4 bahwa korban terjepit di lift. Aksi penangkapan preman di Kutai Kertanegara berlangsung dramatis. Polisi harus menyamar untuk meringkus pelaku di area kantor tambang batubara. Suasana di depan gerbang perusahaan tambang batubara Nusantara Desa Bakungan, Kutai Kartanegara seketika mencekam.
seorang preman tiba-tiba datang sambil membawa senjata tajam. Namun, si preman ini tak menyadari jika orang-orang di sekitarnya ternyata adalah anggota Polsek Luajanan yang sedang menyamar untuk menangkapnya. Pelaku yang berusaha melawan dan melukai seorang petugas membuat polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Adanya komplotan yang diduga para pelaku tersebut kemudian berusaha mengamankan karena diduga pelaku pada saat itu disinyalir membawa senjata tajam, dan di lokasi memang terdapat adanya perlawanan dari pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan bagian dari komplotan preman yang kerap meresahkan warga dan pihak perusahaan. Mereka sering melakukan pencurian dan pemalakan disertai ancaman. Setelah diperiksa, pelaku ternyata juga seorang residivis kasus penganiayaan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kecelakaan tunggal melibatkan sebuah supercar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat mobil bahkan sampai terbelah menjadi dua bagian. Video amatir merekam kejadian pasca terjadinya kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sukoharjo, Solo. Benturan keras membuat supercar terbelah menjadi dua bagian. Kejadian bermula saat mobil yang dikendari seorang YouTuber bersama satu penumpang lain mengalami slip roda belakang. Mobil kemudian oleng dan menabrak pagar, tiang telepon, dan tiang listrik. Tidak hanya itu, bagian aki kendaraan juga terlempar hingga menghantam dan memecahkan pintu kaca sebuah minimarket yang berada di sekitar lokasi. Sopir dan penumpang selamat dalam kecelakaan ini. Keterangan dari pengemudi sementara ini terjadi slip, jadi bannya itu slip, tidak bisa menguasai kendaraan sehingga oleng ke kiri kemudian menabrak tiang. Kalau kondisi menurut keterangannya nggak terlalu kencang, jadi tidak terlalu kencang, mungkin masih kecepatan di bawah 100. Jadi untuk kondisi pengemudi sendiri dalam keadaan fit, ya kan, tidak terpengaruh alkohol ataupun mengantuk. Saat ini Satlantas Polres Sukoharjo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Asap di area kebakaran TPA Cikolotok mengganggu aktivitas warga. Tebalnya asap mengganggu pernafasan, bahkan membuat warga mengalami sesak napas terutama pada malam hari, sehingga harus menjauh dari lokasi. Informasinya usai jeda, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup di lokasi kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat dengan menyiram air di titik-titik kepulan asap sisa kebakaran. Area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Bupati Purwakarta Saipul bin Zain menyebut kebakaran diduga akibat kelalaian pemulung dan faktor kemarau sehingga sulit dipadamkan. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Ini kita yang identifikasi kelalaian ya. Jadi kelalaian dari indikasi sementara adalah dari pemulung. Karena kan sekarang sudah musim kemarau. Karena musim kemarau itu rawan kebakaran. Jadi ketika misalnya ada percikan api sedikit aja, itu menjadi kemudian penyebab barang-barang yang mudah terbakar di daerah itu jadi bisa terbakar. Itu penyebabnya. Sehingga ke depan itu kita memberikan pengarahan kepada seluruh masyarakat atau pemulung yang kebetulan ada di wilayah TPA Cikolotok agar semakin berhati-hati. Asap di area kebakaran TPA Cikolotok mengganggu aktivitas warga. Tebalnya asap mengganggu pernafasan, bahkan membuat warga mengalami sesak napas terutama pada malam hari sehingga harus menjauh dari lokasi. Selain itu, asap yang terbawa angin juga sampai ke permukiman warga yang berjarak radius 7 hingga 8 km.
Ya, ngeganggu banget. Ngeganggu banget ya udaranya. Jadi napas itu. Pernapasan. Akhirnya lamun siang mah gitulah. Oh, siang aman, kena angin. Kena angin, lamun malam yuk repot. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. 3 helikopter waterbombing milik BNPB kembali dikerahkan untuk memadamkan di TPA Jatiwaringin. BPBD Kabupaten Tangerang mengklaim saat ini area yang terbakar tersisa 30% atau sekitar 4 hektar dari 15 hektar yang terbakar. Ketiga helikopter digunakan untuk mengakses titik yang sulit dijangkau petugas melalui darat. 19 mobil damkar juga turut diterjunkan untuk memadamkan titik api yang masih menyala di sisi barat TPA Jatiwaringin. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan area yang masih terbakar tersisa 30% atau 4 hektar dari 15 hektar yang terbakar. Pihak BPBD Kabupaten Tangerang mewaspadai potensi munculnya api yang dapat menimbulkan asap kembali ke permukiman warga. Hari ini ya berdasarkan hasil foto drone yang terbakar itu 15 hektar dari 33 hektar lahan TPA. Saat ini kurang lebih tinggal 30% lagi. Kurang lebih antara 4 hektar 5 hektar lagi. Dan sekarang sedang digerebek lah gitu ya, pemadaman baik melalui udara, heli waterbombing maupun juga oleh Manggala Agni dan juga teman-teman pemadam kebakaran. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa cepat selesaikan ya. 152 warga terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara pihak desa telah berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penjagaan pada rumah warga yang ditinggal mengungsi. Penjagaan dilakukan mengantisipasi adanya tindak kriminal saat rumah warga ditinggal mengungsi. Memang kami berkoordinasi dengan Pak Kapolsek dan Pak Dandamil, termasuk aparat desa. Itu inisiatif kami bersama Pak Kapolsek dan Pak Binamas. Karena tujuannya kekhawatiran warga ditinggalkan rumahnya, kan ada salah satu mungkin benda yang berharga, ya paling tidak kami punya inisiatif untuk mengamankan rumah-rumah yang terdampak asap TPA Jatiwaringin. Saudara, mekanisme keadilan restoratif atau MKR menjadi salah satu pembaruan penting dalam KUHP 2025. Jika sebelumnya penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif hanya diatur dalam kebijakan masing-masing lembaga penegak hukum, kini mekanisme tersebut telah memiliki dasar hukum langsung dalam KUHP. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Dodik Setio Wijayanto, Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pak Dodik, bisa dijelaskan mengapa MKR ini dimasukkan ke dalam KUHP? Baik. Terima kasih. Jadi MKR ini dimasukkan di dalam KUHP sesuai dengan politik hukum nasional kita yang mengatur tentang hukum pidana maupun hukum acara pidana. Jadi ada semacam sinkronisasi apa yang diatur di dalam KUHP dengan apa yang diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP itu ada satu poin penting, yaitu pada saat hakim itu menjatuhkan putusan, salah satu bentuk pertimbangan yang dapat diberikan itu adalah mempertimbangkan apakah korban memaafkan pelaku. Jadi memang orientasi dari hukum pidana sekarang tidak semata-mata menghukum pelaku, tapi juga memulihkan keadaan korban. Nah, keadaan korban bisa terpulihkan itu melalui musyawarah. Nah, ketentuan tentang musyawarah tersebut itu adalah berhubungan dengan hukum acara. Oleh karena itu KUHP 2025 mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif. Jadi itu adalah tujuannya untuk mensinergikan. Di samping itu alasan kedua, selama ini MKR dilakukan secara sektoral oleh kepolisian melalui Perkap, oleh kejaksaan melalui peraturan Jaksa Agung, dan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu adanya pengaturan yang berbeda itu dijadikan satu menjadi satu atap, menjadi hukum acara pidana nasional, yaitu di dalam KUHP 2025 dikenal namanya mekanisme keadilan restoratif.
Pak Dodi, lantas apa perbedaan antara MKR dengan restoratif justice yang selama ini diterapkan? Baik, secara konsep tidak ada perbedaan dari aspek konsep. Konsep dari NKR adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, kemudian korban, dan pihak terkait lainnya yang tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian korban atau mengembalikan ke keadaan semula. Konsep besar itu ada baik itu di dalam Perkap, ada di dalam Perja, ada di dalam Perma yang sekarang disatukan di dalam KUHAP. Jadi dari sisi konsep masih sama. Lalu kalau ditanya apa perbedaannya dengan peraturan sebelum adanya KUHAP 2025, perbedaannya pertama dari sisi prosedur. Prosedurnya untuk di Perkap dan di Perja dulu tidak membutuhkan penetapan KPN kalau berhasil mencapai perdamaian. Sekarang diperlukan penetapan KPN. Kemudian perbedaannya lagi, dulu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan MKR itu lewat Perja, lewat Perkap itu dan lewat Perma itu berbeda. Nah, sekarang dijadikan sama semua bentuk tindak pidana yang dapat di MKR-kan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan atau persidangan semuanya sama, tidak ada perbedaan. Tapi memang masih ada perbedaan yang mendasar, yaitu ujung MKR dari penyidikan, dari penuntutan, dan dari pengadilan masih berbeda. Kalau penyidikan dan penuntutan berujung pada berhentinya perkara. Sementara kalau MKR di persidangan, perkaranya tidak berhenti, tapi hakim diberi kewenangan untuk meringankan hukuman pelaku atau untuk menjatuhkan pidana pengawasan. Bagian yang saya sebut terakhir ini prinsipnya masih sama dengan Perkap, Perja, dan Perma. Karena apa? Yang ada di Perma, yang ada di Perja, yang ada di Perja itu diangkat ke KUHAP. Jadi untuk bagian akhir masih belum sama. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih Pak Dodik Setio Wijayanto, Hakim Justisial Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sudah bersama dengan Kompas TV. Nah, itu tadi saudara perbincangan kami bahwa dengan masuknya MKR ke dalam KUHAP, penyelesaian perkara pidana diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga mengedepankan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Namun dalam implementasinya tetap memerlukan pemahaman yang sama dari seluruh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum acara pidana dapat dicapai. Putri Oktaviani, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Masa iringi prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di kota Najaf, Irak. Khamenei akan dimakamkan hari ini, saudara. Usai pemakamannya, Amerika Serikat dan Iran akan kembali bernegosiasi pada 11 Juli. Akankah ada kemajuan atau kembali jalan di tempat? Kami akan diskusikan usai jeda. Di saat Teheran tengah berduka mengantarkan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ke peristirahatan terakhir, secara mengejutkan Amerika Serikat kembali memombardir wilayah Iran. Suara ledakan terdengar di kota Qasem dan kota pelabuhan Iran, Bandar Abbas. Serangan terjadi beberapa jam setelah Iran menembak kapal yang disebut mengabaikan instruksi militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim menyerang lebih dari 80 target di seluruh Iran. Washington menyebut serangan itu merupakan balasan atas serangan terbaru Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz. Serangan Amerika Serikat di tengah suasana berkabung ini seketika mengubah suasana duka menjadi kemarahan. Bendera merah simbol balas dendam dikibarkan warga Iran di tengah prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Melalui televisi pemerintah Iran, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Amerika Serikat telah berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Iran memperingatkan akan ada konsekuensi dari pelanggaran ini. قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه‌ای با اشاره به شرارت‌های بامداد امروز ارتش تروریست آمریکا در حمله به برخی از مناطق جنوبی کشور هشدار داد مبدأ هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود. Sebagai respons serangan Amerika Serikat, Korps Garda Revolusi Iran merilis video peluncuran rudal ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Video ini juga merespons peringatan Trump kepada Iran setelah mengumumkan berakhirnya masa gencatan senjata. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim nota kesepahaman dengan Iran telah berakhir. Trump mengaku tidak ingin lagi berurusan dengan Iran dan akan meminta negosiator Amerika Serikat menyampaikannya ke Iran.
Hal itu disampaikan Trump usai Amerika Serikat menyerang Iran dan menuding Iran menyerang 3 kapal di Selat Hormuz. Me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali bilang, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang tidak lepas dari multitafsir kesepakatan Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua negara tersebut. Pizarro menilai serangan Amerika Serikat di tengah prosesi pemakaman Ali Khamenei merupakan cara Washington untuk merusak konsentrasi Iran. Saling serang antara Amerika dengan Iran itu tidak lepas dari multitafsir ini. Tetapi saya melihat ini lebih jauh sebenarnya, bukan sekedar ada semacam perspektif perbedaan teknis dalam membahas pasal-pasal ini. Tetapi menurut saya ini juga cara Amerika Serikat, ini kan serangan dia dilakukan di tengah pemakaman berkabungnya masyarakat Iran. Menurut saya bukan kebetulan. Ini juga cara Amerika Serikat ialah untuk merusak konsentrasi Iran, di mana sedang ada iring-iringan puluhan juta mengantar Khamenei ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ini juga untuk berupaya untuk merusak konsolidasi Iran dengan berbagai negara kawasan. Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan membahas kelanjutan negosiasi damai pada 11 Juli. Namun serangan lanjutan ini menjadi batu sandungan bagi negosiasi demi mengakhiri perang secara permanen. Saudara, di saat Teheran tengah berduka mengantarkan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ke peristirahatan terakhir, secara mengejutkan Amerika Serikat kembali membombardir wilayah Iran. Serangan Amerika Serikat di tengah suasana berkabung ini seketika mengubah suasana duka menjadi kemarahan. Bagaimana dengan negosiasi damai antara Amerika Serikat dengan Iran? Kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional dari Binus University, Mbak Tia Mariatul Kiptia, dan juga peneliti Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi. Selamat pagi Mas Wawan, saya ke Mas Wawan dulu ya. Ya, selamat pagi. Iya, Mas Wawan, kalau kita lihat bagaimana hari ini pemakaman dari Ayatollah Khamenei dan pada tanggal 11 Juli akan ada proses negosiasi kembali yang akan dilanjutkan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi saya ingin tahu dulu, Anda melihat dari perspektif BRIN sendiri, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjelang negosiasi yang akan dilakukan pada tanggal 11 Juli kemarin ini, apakah akan berdampak signifikan terhadap negosiasi yang akan berlangsung alot? Oh, pasti sekali. Jadi sangat berdampak ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat ya di tengah-tengah negosiasi yang berlangsung dan juga adanya sinyalmen positif tentang negosiasi yang dilakukan oleh dua belah pihak ya, misalnya Iran dengan Amerika Serikat, seringkali ditengarai dengan adanya sabotase. Kalau saya katakan sabotase yang memicu pergolakan dan negosiasi itu kan menjadi semakin alot. Dan ini bukan yang pertama betul bahwa Amerika selalu melakukan ini. Sebetulnya kalau kita lihat ya, ini merupakan hal yang memang kalau dalam seni diplomasi kan oleh semua negara itu dari pihak-pihak yang bernegosiasi. Jadi kita bisa melihat pertama, jadi dalam keadaan ini ketika adanya iring-iringan seremonial pemakaman Ali Khamenei dari Iran ke Irak ya. Jadi konsentrasi Iran itu pada posisi yang terpecah ya. Kita sudah tahu bahwa ketika banyak petinggi Iran yang berkunjung ke sana ke Irak, maka pengamanan itu adalah pengamanan tingkat tinggi, hari seremonial yang dilakukan dalam kondisi kritis dan perang. Dan Iran sangat menyadari itu. Karena ini akan sangat berbahaya. Kita tahu bahwa sebetulnya potensi sabotase dari intelijen Israel dan potensi pembunuhan terhadap petinggi Iran sangat tinggi. Dan itu memang selama ini ditargetkan. Dan kita juga tahu bahwa Israel tidak peduli dengan adanya negosiasi gencatan senjata ini ya, dibuktikan dengan adanya perang terhadap Lebanon tetap berlangsung. Yang kedua, delaying ini juga tercipta ketika jalur komando tinggi Iran tidak dalam posisi normal.
bisa kita katakan dalam posisi delay atau mute. Jadi memberikan ruang serang bagi Amerika Serikat, jadi ruang yang lebih longgar bagi Amerika Serikat untuk melakukan manuver-manuver. Jadi banyak ruang-ruang kosong misalnya dari kapal-kapal yang secara mudah diakses untuk dibom oleh Amerika Serikat dan juga situs-situs militer yang penting. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya sejak awal kita melihat bahwa dalam posisi diplomasi kita melihat bahwa Amerika memang ingin interchange ya positionnya. Kita tahu bahwa dunia menghujat bahwa Amerika secara negosiasi itu setback dan tidak banyak diuntungkan dengan kemajuan diplomatik yang perbicaraan negosiasi yang dilakukan selama ini. Namun dia ingin membalikkan itu. Jadi siapa yang akan mendikte dari negosiasi ini? Jadi mencoba untuk mengubah posisi. Jadi Amerika menginginkan bahwa dia akan mengulang kembali atau membalikan posisi dia ini menjadi posisi yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Punya posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan Iran. Yang sangat penting dalam arti memang kalau saya lihat bahwa penyerangan ini dilakukan ketika Iran dalam posisi leadership-nya delay atau mute dan itu memang sudah direncanakan. Dan perlu kita ingat bahwa penyerangan ini dilakukan di tengah upaya-upaya Amerika menghadiri dari pertemuan NATO dan ini sangat penting. Jadi saya melihat ada pergeseran dari NATO yang cukup penting ya. Jadi pertama tujuan Trump ke sana memang ingin menggalang dukungan dari forum NATO untuk memperkuat positioning Trump terhadap Iran. Dan pertama dia ingin menegaskan bahwa gencatan senjata secara sepihak sudah selesai dan juga sanksi perdagangan kembali applied ya, diberlakukan kembali. Dan ini melihat bahwa kita juga pada sisi lain melihat bahwa petinggi NATO juga mengatakan bahwa Iran merupakan suatu yang perlu. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa posisi NATO memang sebetulnya dia enggan terlibat konflik secara langsung, tetapi dia sangat ingin masuk ke dalam Hormuz. Mereka mempunyai kepentingan bahwa Hormuz memang benar-benar kembali pada settingan awal dalam arti tidak adanya otoritas penuh dari Iran ataupun Oman di dalam selat itu. Jadi tidak baik dengan tarif atau non tarif. NATO maupun Eropa sangat berkepentingan agar Selat Hormuz free bisa kembali tanpa ada pengaruh itu. Dan ini yang kita perlu cermati dan kita bisa melihat bahwa pengaruh dari pertemuan NATO juga sangat penting untuk menentukan bagaimana Trump nanti ke depannya akan bersikap, menentukan sikap terhadap negosiasi ini. Kalau dari perspektif Mbak Tia, bagaimana kalau kita lihat dalam pemakaman Ali Khamenei dilangsungkan di hari ini, kita tahu Amerika Serikat dan juga Iran ini kembali saling serang. Kalau menurut Mas Wawan mengatakan ini akan ada diplomasi yang dilanjutkan pada tanggal 11 Juli, rasa-rasanya kok ya akan alot begitu. Nah, membahas soal kealotan negosiasi yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juli, apakah ini situasi yang memang sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat untuk bisa dalam tanda kutip ya memiliki daya tawar di atas Iran seperti yang dikatakan oleh Mas Wawan. Lalu bagaimana dengan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta isu program nuklir Iran? Bagaimana nasib ini? Ya, saya melihat bahwa ketika mereka melakukan sign agreement ada beberapa hal yang belum selesai. Jadi ketika sekarang terjadi pemakaman dan ini adalah momentum Iran untuk show off bahwa memang banyak sekali negara yang masih mendukung dia. Dan kita tahu ada sekitar 70 negara ya, Mbak, yang menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Iran ingin menunjukkan juga kepada dunia, kepada Amerika Serikat bahwa posisinya masih banyak dukungan dari dunia internasional. Hanya saja memang sepertinya rapuh. Dari awal memang MOU ini rapuh karena memang belum terselesaikan. Jadi mereka kan ada beberapa step. Step pertama itu adalah supaya terjadi ceasefire secara permanen, tapi ternyata terjadi lagi serangan, ini kedua kali loh Mbak. Jadi ketika sudah terjadi sign agreement, mereka masih saling menyerang. Kemudian yang kedua, karena memang posisi Hormuz ini sangat strategis baik untuk pihak Amerika Serikat ataupun Iran, jadi ini harusnya diselesaikan Hormuz ini. Tapi ternyata saya tidak paham ya kenapa ada masih double blokade. Ada 2 instruksi di Hormuz. Satu instruksi dari Amerika Serikat, jadi kapal-kapal dari Timur Tengah menuju ke beberapa kawasan itu harus mengikuti 2 instruksi. Jadi kalau misalnya instruksinya mengikuti instruksi Amerika Serikat, Iran akan menyerang. Nah, Amerika ketika kapal komersial ini diserang, dia akan langsung menyerang Iran begitu. Jadi ini
hal yang belum terselesaikan. Kenapa bisa? Tanda tangan di Swiss mereka sudah menyetujui poin-poin agreement ada 3 tahap, tapi prakteknya iya, konteksnya masih double blokade, Amerika masih di situ. Harusnya kan sudah ditarik. Sudah ditarik, kemudian Iran juga sudah membuka Hormuz dan tidak memungut fee. Berdasarkan poin dari agreement tersebut demikian. Tapi kalau misalnya blokade masih ada 2 instruksi di situ, artinya masih ada double blokade dong kalau 2 instruksi di situ. Nah, ini kan penyakit, Mbak. Ini adalah hal yang memang akan menyebabkan ke depan perjanjian ini rapuh, dan kita tidak tahu ya nanti untuk berikutnya pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat ini akan mulus atau tidak. Karena belum apa-apa kan sudah seperti ini, begitu. Sudah susah kita menganalisisnya. Tiba-tiba lagi serangan dengan alasan Iran duluan menyerang. Tapi ketika kita cek datanya ada double instruksi di situ. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Berarti kan belum clear ketika perjanjian itu ditandatangani. Oke, kalau Anda dari kacamata Anda, Mbak Tia, akan ada kerapuhan dalam negosiasi yang akan dilakukan pada tanggal 11 Juli rencananya antara Amerika Serikat dan juga Iran 2 hari setelah pemimpin tertinggi mereka, Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini dimakamkan. Nah, apalagi ada pernyataan yang dikatakan oleh Amerika Serikat bahwa negosiasi dengan Iran hanya buang-buang waktu. Nah, ini bagaimana nih kalau Anda melihat, kalau dari BRIN sendiri, bagaimana nasib ke depannya? Apakah perang nanti akan semakin tetap masif dilakukan antara kedua belah pihak, ataukah kemudian akan ada strategi lain? Jadi, salah satunya delegasi Iran dan juga Amerika Serikat. Mas Wawan. Jadi seperti ini ya. Jadi memang ada sebuah kesalahan fatal sejak awal ya dari negosiasi ini, bahwa tidak memasukkan Israel dalam perjanjian gencatan senjata ada sebuah kesalahan fatal, dan kita tahu bahwa ambisi perang ini merupakan inisiatif Israel itu sendiri, dan juga politik luar negeri Israel itu invasif ya. Jadi perang itu merupakan normalisasi kondisi dari kondisi nasional dari Israel life atau politics. Dan ini yang perlu kita cermati ya. Untuk yang ke depan saya kira yang perlu kita selesaikan selain yang tadi diutarakan oleh Mbak Tia ya, ada permasalahan pemahaman konseptual perjanjian di mana Iran termasuk menyendiri ya dalam kondisi ini. Jadi kita tahu bahwa tafsir atas kebebasan Selat Hormuz itu juga merupakan yang tanpa tarif, tanpa otoritas. Itu merupakan pemahaman bersama, dalam arti selain Oman dan Iran, negara-negara Teluk ataupun negara-negara di Eropa ataupun Amerika semua berpemahaman bahwa ini akan kembali pada settingan semula ya. Jadi tidak ada penguasa di Hormuz. Dan itu merupakan suatu yang bebas ya, yang untuk ke depan bisa diakses. Dan ini yang menjadi kartu truf yang sebetulnya yang dipermainkan oleh Iran. Dan Amerika juga ingin mengulangi lagi, jadi melakukan setback dari perjanjian, melihat kembali perjanjian semula dan menjadikan bahwa sanksi ekonomi atau perdagangan ini menjadi salah satu kartu truf mereka selain nuklir. Jadi Amerika sangat menyadari bahwa setelah penandatangan perjanjian di Swiss, posisi mereka sangat lemah, dan Iran juga memainkan ini. Kita tahu bahwa Amerika setelah di Swiss juga mengatakan bahwa semua kapal dalam garansi Amerika bisa free ke sana. Sedangkan Iran mengatakan bahwa semua kapal yang lewat situ tetap harus dalam koordinasi dengan Iran. Jika tidak akan berpotensi untuk diserang. Di sini yang sebetulnya yang masih dipermainkan oleh Iran, dan kita tahu bahwa ke depan sebetulnya potensi negosiasi ataupun fluktuasi harga energi akan tidak semakin menentu. Dan di mana dengan adanya dua otoritas ini yang masih menggunakan Hormuz sebagai politik, dan pada sisi lain dengan serangan ini Amerika juga kembali menggunakan sanksi, pencairan ekonomi dan yang lain sebagai salah satu kartu truf untuk menekan Iran. Kalau saya lihat ya, sebetulnya penyerangan ke depan ini lebih pada penyerangan terbatas ya. Penyerangan terbatas maksudnya? Tidak akan secara membuta sampai menghancurkan Iran sama 100%, atau Iran akan menyerang kapal Amerika secara total ya, menghancurkan kapal Amerika yang ada di Hormuz, tidak. Jadi perang ini akan digunakan sebagai perang skala terbatas untuk melakukan tekanan negosiasi. Jadi upaya-upaya untuk pembicaraan tanggal 11 itu kemungkinan tetap ada dilakukan oleh Amerika dengan Iran, tetapi dengan sesuatu yang lebih alot. Dalam arti mungkin Iran akan lebih susah menerima ya dibandingkan Amerika Serikat,
pada titik tertentu ya ketika serangan terjadi, Trump tetap dengan tim negosiasinya mengatakan bahwa Amerika akan menyudahi ini sebagai titik terang. Oke, kalau dari Mas Wawan punya perspektif perang ini akan secara terbatas untuk menekan negosiasi. Itu artinya bisa dikatakan negosiasi yang akan dilakukan pada tanggal 11 Juli mendatang, Mbak Tia, ini hanya negosiasi dalam tanda kutip ya, berjalan di tempat. Walaupun kalau kita lihat kalkulasi politik Amerika Serikat seperti apa, termasuk juga penentuan delegasi yang akan dimainkan oleh Iran. Kabarnya Iran baru akan menentukan struktur resmi delegasi diplomatik mereka setelah seluruh rangkaian prosesi pemakaman Khamenei selesai. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau cara Amerika Serikat tetap menggunakan cara yang lama, ini akan fail lagi, Mbak. Karena memang kalkulasi Amerika Serikat selama ini juga kan sering salah. Mulai runtuhnya rezim itu tidak terbukti. Bahkan beberapa kali mengatakan sepertinya kita cukup butuh 1 hari, butuh 1 minggu, butuh berapa hari lagi untuk menumbangkan rezim. Tapi ternyata rezim Iran kan tidak tumbang. Secara politik mereka tetap solid, mereka tetap berdiri sebagai sistem supreme leader. Jadi kedua, strategi berikutnya adalah Hormuz, dia juga kalah secara strategi. Jadi perang itu bukan dalam artian siapa yang kuat secara instrumen militer atau alat-alat perang begitu ya. Jelas kalau head to head memang kalah Iran secara kekuatan militer dengan Amerika Serikat, tapi Iran mampu menghadapi Amerika Serikat dengan beberapa strateginya. Rezim tidak hancur, pertama, kedua, kemudian Hormuz juga dia kalah telak begitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam poin-poin negosiasi semuanya menguntungkan Iran, dari mulai pelepasan sanksi, kemudian penggantian kerusakan Iran atas serangan Amerika Serikat, kemudian berikutnya adalah pencairan aset Iran. Itu tiga-tiganya menguntungkan Iran. Kita lihat apa yang menguntungkan Amerika Serikat, tidak ada. Itu belum lagi nanti masuk kepada tahap uranium dan front. Kalau sampai front Iran di Timur Tengah dianggap damai, nah ini yang agak susah, Mbak, karena memang berkaitan dengan faktor eksternal tadi, yaitu Israel. Israel tidak mungkin menganggap Hezbollah itu damai atau menjadi sahabat, itu tidak mungkin sekali. Nah ini akan tarik ulur lagi nih. Jadi artinya Amerika Serikat, saya dari awal mengatakan tidak akan pernah melepaskan Israel. Jadi mereka terintegrasi. Apapun yang menjadi kepentingan Israel itu akan disupport. Jadi mungkin ya negosiasi ini hanya pada tahap sanksi begitu ya. Pelepasan sanksi itu pun tidak seluruhnya, atau bisa jadi tidak permanen, karena Israel sangat khawatir Iran menjadi kuat, ekonominya kuat. Kalau sanksi dilepas, dia kan bisa jual minyak bebas. Kalau jual minyak bebas, ekonomi Iran bagus, ekspor impor jalan, artinya itu mengancam Israel, karena front Iran semuanya di Timur Tengah itu mengancam Israel. Jadi ini complicated, Mbak. Saya tidak yakin bahwa ini akan mulus. Kita lihat saja, ini akan cukup panjang konflik ini. Tiba-tiba akan serangan kembali. Ketika poin itu deadlock, akan ada lagi serangan. Memang tidak menghancurkan karena efeknya kan minyak. Kalau sampai Amerika Serikat membombardir Iran, ya bunuh diri juga. Kan membombardir Iran, kondisi minyak dia juga minyak Amerika Serikat di dalam negeri itu kan naik, dan itu akan menjadi tekanan publik Amerika Serikat terhadap pemerintahannya. Jadi semuanya saling tali temali yang sangat susah diurai. Oke, kalau tadi menurut Mas Wawan salah satu kesalahannya yang paling krusial adalah tidak melibatkan, dalam tanda kutip ya, tidak melibatkan Israel. Nah, Anda punya perspektif apa soal ini, Mbak Tia? Benarkah atau Anda sepemahaman dengan Mas Wawan? Tidak bisa, Israel tidak bisa masuk, kan memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Iran. Jadi ini juga bagian daripada strategi Amerika Serikat. Ya lumayan lah, ada cerdasnya sedikit begitu ya. Karena dia nanti akan berdalih ketika menyerang Lebanon, Israel akan bilang bahwa dia tidak ikut dalam perjanjian peace agreement antara Iran dan Amerika Serikat. Atau tiba-tiba dia menyerang Iran, dia akan mengatakan kan kita di luar, kita eksternal, kita tidak tangan, itu kan urusan Amerika dan Iran begitu. Padahal poin front dan poin Israel itu kan masuk dalam perjanjian. Tapi Israel akan ngeles seperti itu. Kita belajar daripada Oslo I, Oslo II, West Bank, semua perjanjian perdamaian antara Palestina dan Israel itu semuanya fair. Dan ini akan terjadi dengan Iran. Dan ini akan menjadi semacam reason dari Israel kalau menyerang Iran, ya kita tidak ikut gitu. Dan Amerika juga sepertinya melempar sesuatu melalui Israel. Jadi bersih dia tangannya, kan Israel memang tidak ikut begitu.
dimainkan oleh mereka berdua. Oke, dan itulah menjadi strategi dari Amerika Serikat memang tidak melibatkan Israel. Saya ingin terakhir ke masing-masing Mas Wawan dan juga Mbak Tia. Kalau kita lihat dari perspektif Anda, Mas Wawan, Mbak Tia, kok rasa-rasanya ya proses negosiasi yang akan dilakukan pada 11 Juli mendatang ini rasanya pesimis untuk bisa mencapai kesepakatan yang makin tipis begitu ya, Mas Wawan. 3 poin krusial dari masa depan proses negosiasi di 11 Juli mendatang setelah pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Ya, kalau saya melihat sebetulnya akan panjang ya, benar ya. Jadi dengan adanya banyak hal yang terjadi belakangan ini, penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat juga akan membuat ini akan starting from the beginning, jadi dari awal lagi. Dan ini memang sengaja, saya kira ini sengaja dilakukan ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena kita tahu bahwa ketika hal tersebut dimulai, maka Amerika dalam posisi yang lemah. Itu yang saya katakan tadi, dia ingin membalikkan siapa yang akan mendikte dalam melakukan pendiktean dalam negosiasi ini. Jadi penyerangan ini sebetulnya bagi saya merupakan salah satu strategi untuk memperkuat bargaining position Amerika Serikat untuk membalikkan keadaan ketika misalnya nanti pembicaraan itu dimulai lagi tanggal 11 ataupun nanti akan beruntun tanggal berapa lagi setelahnya, maka nanti Amerika akan pada posisi yang lebih kuat titik tekannya, dan ini yang perlu diperhitungkan oleh Iran itu sendiri. Jadi Iran memang selama ini tidak mau ada negosiasi di bawah tekanan. Keteguhan Iran ini menjadi salah satu cara bagi dia yang sebetulnya nanti penting. Dan satu lagi sebetulnya penyerangan terhadap kapal-kapal sipil seperti yang dilakukan sebelumnya itu merupakan hal yang tidak perlu, nanti akan memperlemah dukungan internasional terhadap Iran yang selama ini sudah aglomerasikan, yang diperlihatkan ketika adanya pemakaman Khomeini. Dan itu memang bagi saya memang untuk menyerang orang-orang Iran ketika pemakaman Khomeini itu memang secara langsung tidak mungkin karena banyak delegasi internasional. Namun itu bisa diakses dan melalui ke negaranya yang ditinggalkan oleh pemimpin Iran. Dan ini yang pada titik akhirnya sebetulnya ini akan memberikan langkah baru sebetulnya. Kita akan membicarakan sesuatu yang dibicarakan di Swiss sudah selesai, dan nanti akan ada sesuatu baru ketika dibicarakan kemudian, karena kita tahu bahwa Amerika sangat menyadari bahwa posisi mereka lemah ketika terakhir penandatanganan di situ ada. Oke, nah ini ada sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru apa kalau dari kacamata Mbak Tia, terakhir Mbak Tia, yang bisa dinegosiasikan walaupun memang kita kok rasa-rasanya pesimis untuk bisa kesepakatan yang makin menipis? Ya, saya satu saja karena tadi Mas Wawan sudah lengkap semuanya. Satu saja, Iran konsisten, saya agree dan saya appreciate, tapi jangan sampai kalah strategi. Saya setuju dengan Mas Wawan, kalau dia menyerang kapal-kapal komersial dari Timur Tengah dan ke beberapa kawasan, itu akan menurunkan citra Iran. Jadi itu saja Mbak, yang harus ditahan Iran, jaga jangan sampai menyerang kapal komersial, karena itu akan menurunkan dukungan internasional dan itu akan menjadi alasan Amerika Serikat dan Israel melegalkan serangannya lebih dahsyat. Kalau Iran terus melakukan itu, ya khawatir ini akan semakin jauh perdamaian ini, dan efeknya yang saya khawatirkan, lebih khawatir lagi adalah harga minyak dunia naik, efeknya ke kita. Kalau sampai $100 gimana nutupin APBN kita, Mbak? Susah itu ya. Ya, itu yang agak sulit dan memang dikhawatirkan ketika itu terjadi ya. Tidak hanya soal perang Amerika Serikat dan juga Iran, tapi dampaknya ke Indonesia. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional BINUS University. Iran sudah menang, Mbak. Iran sudah menang dan diuntungkan, jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti yang diungkapkan Mbak Tia tadi. Oke, baik, terima kasih Pakar Hubungan Internasional dari BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kiptia, dan juga peneliti Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bung Nostalgiawan Wahyudi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Polri menggeledah sejumlah lokasi terkait dengan pengusutan 3 kasus korupsi. Salah satu lokasi yang digeledah rumah di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat, di mana ditemukan uang tunai dalam pecahan mata uang asing, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan juga ada emas batangan. Apakah ini TPPU dan bagaimana mengusutnya hingga aktor utama? Kami akan ulas usai jeda.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, Polri menggeledah sejumlah lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi. Salah satu lokasi yang digeledah rumah di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan berangkas berukuran besar yang tersembunyi di balik dinding. Dalam penggeledahan ditemukan uang tunai dalam pecahan mata uang asing seperti dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dan juga emas batangan. Polisi bilang penggeledahan ini bagian dari rangkaian penggeledahan di sejumlah wilayah Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara, kasus Asabri dan Krakatau Steel. Nilai barang bukti uang ditaksir bernilai 476 miliar rupiah. Barang bukti dan saksi dari hasil penggeledahan Cafe Deklan di Cipete, Jakarta Selatan sudah dibawa di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Seluruh barang bukti dan saksi dari hasil penggeledahan Rabu malam dibawa dengan pengawalan Brimob. Beberapa koper dan kardus berisikan sejumlah dokumen hasil penggeledahan di Cafe Deklan disita polisi. Di antaranya ada 1 koper besar dan ada juga berangkas yang sudah dibawa masuk ke kantor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, saudara, salah satu lokasi yang digeledah adalah Cafe Deklan di Cipete Raya, Jakarta Selatan. Selain kafe, penggeledahan juga dilakukan di Money Changer. Penyidik menyita sejumlah mata uang asing, dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta sejumlah dokumen. Kami sampaikan update per malam ini di Cafe Deklan. Ini ditemukan sejumlah uang Singapura dolar dan US dollar. Ini masih dalam tahap penghitungan, termasuk beberapa dokumen yang masih dalam penelaahan oleh teman-teman penyidik. Nanti kami akan update kepada teman-teman setelah pelaksanaan penggeledahan ini dilakukan. Kalau tadi infonya juga ada money changer yang digeledah, Pak. Itu sudah ada temuannya apa saja dan terkait apa, Pak? Ya, kalau money changer ini terkait tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, artinya money launderingnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas dari money changer. Ini masih dugaan, tetapi apabila nanti itu akan sudah ada temuan, baik itu dokumen, alat-alat bukti lainnya pada saat penggeledahan akan kami jadikan ini sebagai petunjuk dan barang bukti, alat bukti di dalam proses penyidikan. Fokusnya apa saja, Pak, yang dicari dalam penggeledahan ini? Ya, tadi kami sampaikan kembali bahwa ada 3 objek perkara. Yang pertama tentang blackout yang terjadi di PLN tentang batu bara. Yang kedua tentang Asabri. Yang ketiga tentang Krakatau Steel. Kalau begitu sampai dengan saat ini apakah sudah ada nama tersangkanya, Pak? Ya, ini masih dalami dari hasil keterangan dan barang bukti yang ada, keterangan saksi-saksi. Ini kan terus berjalan secara maraton, secara kontinu. Nanti pada saat sudah proses penyidikan ini akan dilakukan pendalaman-pendalaman, nanti akan disampaikan terkait tentang penetapan nama tersangka. Kita ulas penggeledahan polisi terkait 3 kasus korupsi dan dugaan TPPU bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat pagi, Bu Yenti. Selamat pagi, Mbak. Bu Yenti, ini menarik, kemarin ada penggeledahan di sejumlah tempat, ada kafe Money Changer, ada juga di rumah di kawasan Bogor. Nah, sebetulnya dari tempat-tempat tersebut apakah bisa diindikasikan ini memang untuk membuktikan kasus TPPU, Ibu? Atau ada secara khusus begitu? Ya, ini kan ada penggeledahan.
Kalau penggeledahan tentu kita tahu ini kasus apa dulu ya kan, sehingga di tempat tertentu digeledah dan kemudian ditemukan seperti ini besar sekali kan. Ya ini sangat mungkin memang ya ini memang TPPU gitu ya. Hanya bisa nggak kita mencari bukti. Dan begini, memang TPPU itu muncul tahun 1980-an dalam peraturan di dunia itu adalah justru kadang-kadang dengan adanya harta kekayaan yang sangat mencurigakan, yang tidak sesuai dengan profilnya, itu TPPU. Terus nanti kita lihat, terus penyidik bekerja, ini dari mana? Tadi disebutkan apakah betul? Nanti kan ada ini ya, kalau ini kan kelihatannya sudah ada kasus ya, blackout, PLTU, dan Asabri dan Krakatau Steel. Dan ini orang-orang tertentu tentu berkaitan dengan itu kalau disampaikan seperti itu. Jadi kalau seperti ini pasti TPPU. Hanya pasti TPPU. Hanya sekarang masalahnya bisa nggak? Kecuali yang memiliki ini profilnya memang sangat mungkin punya kekayaan luar biasa seperti ini. Dengan profilnya itu artinya pekerjaannya, background of-nya dia pengusaha atau bukan dan sebagainya. Tidak apa-apa, meskipun mungkin suatu-suatu ini ternyata bukan TPPU. Ini ternyata dia memang kaya. Kita mempunyai pembuktian terbalik gitu nantinya. Tapi memang begini sebetulnya polanya seperti ini. TPPU itu harus diterapkannya bukan menunggu kejahatan asal, menerapkan ininya ya, penyelidikannya ya. Bukan kejahatan asal, bahkan kejahatan asalnya sudah ada, jelas-jelas penegak hukum mengatakan mengalir tapi TPPU-nya tidak ada. Artinya TPPU kan memang kata kuncinya tracing the proceeds of crime ya, follow the money ya, mencari uang. Follow the money dari hasil kejahatan, terutama korupsi. Karena kenapa? Karena di dalam UNCAC itu jelas di artikel 14 setiap korupsi negara-negara itu harus melihat kemungkinan besarnya TPPU dan gak usah segan-segan menerapkan TPPU kalau memang antara lain dengan dua alat bukti awal dan antara lain profil si pemilik itu dengan harta yang banyak ini, dengan profilnya, dengan pekerjaannya, dengan bagaimana dia berkegiatan, lifestyle-nya dan sebagainya. Kenapa terjadi seperti ini? Ini adalah bentuk dari kalau harusnya mengembangkan ke TPPU, begitu, Mbak. Oke, sangat mungkin TPPU. Lantas kalau dilihat dari beberapa barang bukti yang kemarin juga sudah disita, bahkan ada emas batangan sekian kilogram. Sebetulnya kalau dari segi barang bukti, Bu Yenti, apa sebetulnya yang umumnya dicari penyidik dalam melakukan penggeledahan dalam kasus TPPU itu? Biasanya penyidik, kalau ini penyidikan Kortas Tipikor ya, korupsi. Kalau korupsi kan bisa orang-orang yang sudah memang masuk bidikannya, sudah dalam strategi penegakan hukum, dia mendapatkan orang ini harus digeledah rumahnya dan sebagainya dengan aturan hukum yang ada, tetap berdasarkan aturan yang hukum yang ada. Itu kalau korupsinya duluan, itu semuanya yang ada di situ pasti digeledah semua, pasti digeledah dan disita. Nanti dia pasti begitu. Nanti bekerja berikutnya langsung kita lihat, disisir lagi mana yang harus dikembalikan. Tapi ya jangan seperti KPK dulu digeledah, diambil semua sampai uang-uang kecil pun diambil, itu nggak manusiawi juga. Tapi yang kelihatan kan, bahkan kalau misalnya ada toko, ada apa, harus di polis line dulu ya. Kalau perusahaan ini harus kita punya kiat, makanya harus punya Asset Recovery Act. Misalnya ini perusahaan, misalnya ini restoran, misalnya ini kafe. Kan itu ada tenaga kerjanya, ada SDM-nya ya. Itu bagaimana caranya negara sudah mempunyai mekanisme meskipun itu dalam sedang menjadi alat barang bukti, tapi jangan menimbulkan PHK dan sebagainya. Jadi itu banyak itu cara, apakah mau diambil dikelola negara, apakah mau dalam pengawasan negara, apakah dalam pengampuan negara untuk agar perusahaan ini, toko perusahaan ini atau entitas ini tetap jalan. Itu penting. Kecuali kalau memang sudah dapat bukti yang sangat kuat bahwa perusahaan ini, kafe ini, misalnya mall ini adalah betul-betul semuanya kemungkinan dari hasil korupsi. Nah itu langsung nanti akan disita semuanya, ya. Tapi tetap negara memikirkan bagaimana SDM-nya, bagaimana nilai dari perusahaannya, nilai dari entity itu supaya tidak turun. Nah ini yang kita kadang-kadang ceroboh ya, main asal aja tanpa ada mengelola
barang bukti, mengelola yang disita. Ini adanya yang akan lengkap di Undang-Undang Perampasan Aset. Ini yang kenapa negara nggak mau gitu. Oke, Bu Yenti, ini kan juga disita ada sejumlah dokumen keuangan, kemudian juga ada perangkat elektronik dan juga data transaksi. Ini seberapa penting dalam membuktikan dugaan TPPU, termasuk juga aliran dana hingga mengetahui siapa aktor utamanya dari kasus TPPU tersebut? Ya, paling penting itu bukan barang bukti, kan alat bukti itu kan macam-macam ya, termasuk surat. Surat itu ya itu tadi dokumen dan sebagainya, itu surat. Barang bukti adalah barang-barang yang ada di situ ya, bagian dari alat bukti tadi. Yaitu ada barang bukti yaitu yang disita. Tapi alat bukti yang lain yang lebih penting selain keterangan-keterangan itu pasti dokumen, pasti surat. Itu namanya alat bukti surat. Surat itu nanti bisa jadi misalnya ada tagihan atau rekening atau alat elektronik letter ya, surat elektronik gitu ya, atau bahkan device dari online itu kan. Makanya kita masukkan di KUHP bahwa alat bukti termasuk juga alat bukti dalam sifat mikrofis, alat bukti yang ada dalam alat bukti online yang tadinya diatur di luar KUHP sekarang masuk di KUHP-nya karena itu ada nempel di undang-undang di luar KUHP. Jadi ini memang itu penting karena itu untuk pengembangan. Dan pencucian uang itu kita nanti jadi nanti harusnya bekerja begini strateginya penyidik ini. Saya nggak tahu juga ini Asabri yang mana, masuk terulang lagi ya. Asabri, Krakatau Steel, kalau PLTU oke, kita kemarin baru ini ya, PLTU jelas gitu ya. Baru aja nih yang ke Asabri, Krakatau Steel itu disampaikan. Ini bagaimana? Karena dulu pernah ada Asabri, ada juga Krakatau Steel misalnya. Yang mana? Apakah yang Asabri dulu yang tidak tuntas dan Krakatau Steel atau memang muncul lagi gitu ya. Kalau memang itu yang dulu, kenapa bisa begitu? Nah, dari ini dari pengembangan ini kita harus lihat TPPU-nya itu ini yang akan membongkar, akan melihat siapa-siapa saja sih yang terlibat, siapa-siapa saja sih yang membantu mengalirkan dari hasil korupsi dan kemudian menerima, misalnya ini benar gitu ya, kemudian mengelola di kafe itu atau sampai jadi emas itu, apakah memang itu emas itu sebagai barang bukti yang memang orang menyuap emas 70 kg ataukah dari uang dirubah bentuk menjadi emas, artinya beli gitu kan, itu semua TPPU gitu. Oke. Nah, Bu Yenti, ada yang menarik juga bahwa di masyarakat juga ada anggapan kalau misalnya aset yang bernilai tinggi otomatis merupakan hasil pencucian uang. Apakah anggapan tersebut tepat menurut hukum? Karena tadi kalau kita melihat bahwa kalau misalnya namanya TPPU biasanya tidak sesuai nih gitu, kecurigaannya muncul dari tidak sesuai asetnya dengan profilingnya dari orang tersebut. Ya tidak harus, kalau memang dia kayak sejak awalnya tidak ya, dan perlu pembuktian ya kan. Kalau suspicious, kalau mencurigakan, tidak unusual, ada unusual transactionnya TPPU, transaksinya TPPU bukan harus beli, itu transaksi bukan. Yang ada dalam teorinya hukum perdata bukan. Mengalihkan, memindahkan, menghadiahkan, apapun itu namanya transaksi, ya kan. Nah itu transaksi ini dilakukan oleh siapa? Jumlahnya berapa, pantas enggak dengan dia. Bisa jadi orang kaya, tapi ya memang kaya sejak awalnya mungkin dapat warisan, ya tidak masalah kan. Jadi tidak semua orang kaya tidak. Makanya itu jangan takut ada undang-undang perampasan aset, justru di sana nanti orang-orang kaya itu malah aman kalau memang itu uangnya bersih. Tapi kalau itu harta kekayaan itu adalah misalnya hasil korupsi yang lalu yang belum terlacak, itu nanti ada yang namanya non-conviction based, gugatan perdata atas kasus korupsi yang tidak tuntas, tapi orangnya mungkin pergi dan lain sebagainya, meninggal dan sebagainya. Ini bukan penegak hukum, bukan langsung ini ada kaya langsung akan disita pakai TPPU, bukan begitu. Jadi ini kok disampaikan seolah-olah hati-hati kalau kaya nanti TPPU, enggak begitu.
dengan perampasan aset, tapi itu ada gugatannya, ada prosesnya, ada ukurannya. Dan jangan sampai persepsi literasi yang tidak benar di masyarakat itu untuk alasan menolak undang-undang aset recovery karena orang kaya-kaya yang memang itu sah jadi takut. Nah ini edukasinya yang benar gitu. Kalau masyarakat keseluruhan kan inginnya kita jangan korupsi. Minggu lalu kita sudah naik tingkat ya menjadi negara terkorup di Asia. Oke, ini menjadi prestasi yang tentu tidak membanggakan tentu ya. Bu Yenti, kalau misalnya penyidik itu biasanya menelusuri aliran dana dari rekening perusahaan sampai aset yang diduga terkait TPPU ini seperti apa sih, kemudian juga apa tantangannya yang dihadapi maupun seberapa rumit untuk bisa membuktikan ini adalah hasil dari TPPU, kemudian juga aliran dananya ini kemana saja? Ya, kalau menelusuri dari rekening itu mudah ya, tidak sulit ya kalau ada rekeningnya. Tapi ini nanti dari chatting-chatting itu, dari chatting-chatting ya, chatting itu juga tidak harus. Sekarang kan banyak ya menggunakan sandi-sandi ya. Justru yang paling penting adalah kalau sudah ada membuka penyadapan itu, penyadapan chatting-chatting yang lalu. Nanti akan di situ harusnya bekerja di situ, bukan sekedar kalau rekening itu gampang, minta aja ke PPATK minta ke bank-banknya atas nama ini, itu gampang. Tapi untuk mengembangkan itu lebih dari yang didapatkan dari PPATK yang kemungkinan juga tidak menggunakan instrument wire system perbankan, itu harus dari membuka keterangan-keterangan, menyamakan ada nggak kaitannya keterangan saksi ini dengan pelapor dengan ini dan sebagainya. Itu kan pelapor itu juga bisa undercover kan, bisa dilindungi, dan kemudian dari pembahasannya di dalam grup mereka atau lingkungan mereka itu yang harus didalami. Kalau rekening itu gampang sekali, nggak ada alasan mengatakan itu sulit karena itu sudah ada sistem perangkatnya. Dan ini sekarang begini, selalu banyak emas ya. Ini sekarang emas ini gimana ya masuk kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang harus melapor apa enggak ini? Karena kan TPPU itu nanti menelusurinya, misalnya yang perlu ditelusuri kan selain bank juga misalnya auto dealer mobil, money changer, kemudian nah ini toko-toko perhiasan itu ada. Tapi kan toko perhiasan tidak menjual emas batangan. Nah, emas batangan bagaimana mengatur emas batangan bahwa mereka harus taat, ada laporan kepada PPATK bahwa mereka ada pembeli seperti ini. Dan know your customers, yang beli siapa, uangnya dari mana. Kalau toko emasnya itu atau lembaga tata kelola yang bisa jual emas ke masyarakat, Antam di bawah kan ada itu kan ya. Kalau memang itu ada dan kemudian ada, kita akan lihat Antam misalnya. Antam ini bagaimana gitu kan. Antam ini apakah Antam ini melakukan laporan itu apa enggak gitu. Itu penting juga. Oke, tentu harus dikedepankan juga bagaimana proses atau prinsip kehati-hatian dalam setiap proses penyelidikannya. Terima kasih Pakar Hukum Tindak. Saya menyampaikan yang perlu dilihat oleh negara ini, kenapa sih muncul terus korupsi-korupsi ini bahkan melibatkan penegak hukum. Ya, saya bukan mau membela, tapi ini negara ini harus care juga, tidak hanya menyalahkan. Jadi gini, saya sering sekali bekerja sama dengan mereka. Mereka itu harus menyidik, mereka itu harus reimbas, dan itu tuh tidak sehat. Jadi membuat mereka ingin melakukan, itu penting juga. Jadi apakah inikah yang membuat mereka jadi jahat yang tadinya baik ya? Kemudian memang korupsi itu adalah serakah dan sebagainya. Ini negara harus ada perhatian. Kalau misalnya contoh berkaitan dengan harus memperhatikan berkaitan dengan efisiensi. Kok disamakan semua di efisiensi? Yang nggak bisa begitulah. Kalau kalau penegak hukum tergantung case-nya. Kalau case-nya banyak ya harus ada dana yang banyak kepada mereka supaya mereka tidak akal-akalan cari bagaimana untuk mendanai penyidikannya, mendanai ini sedikit, ini tidak kurang perhatian lah. Ya terus terang aja Kementerian Keuangan dalam rangka mengalokasi dana anggaran ketika kejahatan tinggi sekali, harusnya dia tidak diefisiensi, dia ditambahkan dulu sampai rate of crime-nya turun begitu. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasi sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu Yenti.
Terima kasih, selamat pagi. Asap di area kebakaran TPA Cikolotok mengganggu aktivitas warga. Tebalnya asap mengganggu pernafasan, bahkan membuat warga mengalami sesak napas, terutama pada malam hari, sehingga harus menjauh dari lokasi. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas Dinas Lingkungan Hidup di lokasi kebakaran TPA Cikolotok, Purwakarta dengan menyiram air di titik-titik kepulan asap sisa kebakaran. Area TPA Cikolotok yang sempat terbakar diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar dari total luas 10 hektar. Bupati Purwakarta Saipul bin Zain menyebut kebakaran diduga akibat kelalaian pemulung dan faktor kemarau sehingga sulit dipadamkan. Sementara aktivitas pembuangan sampah di TPA Cikolotok tetap berjalan normal. Sementara itu, warga tinggal di sekitar TPA Cikolotok mengeluhkan asap kebakaran yang mengganggu pernafasan mereka. Hingga kini, api di TPA Cikolotok kembali muncul setelah sebelumnya dilakukan pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, warga yang tinggal di sekitar TPA Cikolotok mengeluhkan banyaknya asap dari kebakaran TPA Cikolotok. Menurut salah satu warga kampung Cikolotok, biasanya asap datang ke kampung mereka pada malam hingga pagi. Baunya cukup menyengat dan membuat sesak. Warga berharap api dan kepulan asap segera ditangani karena sangat mengganggu. Itu sampai sekali. Hari ini mungkin agak enggak menyengat lah. Mungkin kalau ada angin ke sini ya masuk ke sini lah bom menyengatnya. Itu setiap hari? Setiap hari juga, pokoknya ada angin ke sini ya pasti ke sini gitu. Sangat mudah-mudahan secepatnya lah ditangani, dipadamkan lah itu apinya. Yang dirasakan oleh warga apa sih Pak dengan asap itu Pak? Itu gak enak lah, gak enak. Pokoknya bagi yang gak punya penyakit juga gak enak, apalagi yang punya penyakit. Sesak atau gimana? Sesak itu. Penanganan kebakaran di TPA Cikolotok dan penanganan warga terdampak asap akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Henry Irawan. Selamat pagi Henry, kebakaran TPA belum padam, lantas bagaimana penanganan warga terdampak kebakaran di sana? Ya, Okta, hingga pagi ini kami pantau di lokasi kebakaran TPA Cikolotok ini, titik-titik kepulan asap di lokasi sisa kebakaran mungkin hari ini sudah mulai berkurang ketimbang beberapa hari sebelumnya. Karena memang dilakukan penyiraman atau penyemprotan setiap hari yang dilakukan pagi dan sore oleh pihak pemadam kebakaran Purwakarta dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta. Namun dari pantauan tadi pagi kami sempat melihat kembali munculnya sejumlah titik api di beberapa lokasi yang tidak terkonsentrasi dalam satu titik. Kami setidaknya melihat ada 3 titik api yang kembali muncul, namun pada jelang siang ini atau masih di Kamis pagi ini, api sudah kembali padam karena terus dilakukan penyiraman oleh petugas. Adapun untuk warga yang paling terdampak terutama adalah warga di kampung Cikolotok, di mana di sana terdapat sekitar 170 warga yang menetap di permukiman tersebut karena jarak dari TPA Cikolotok ke perkampungan tersebut hanya sekitar 500 sampai 700 meter, sehingga ketika angin mengarah ke wilayah tersebut warga mengeluhkan sesak atau sangat bau sehingga membuat mereka sangat terganggu. Biasanya kondisi tersebut dialami mereka pada malam hari. Adapun untuk petugas kesehatan atau dinas kesehatan belum menerima laporan adanya korban yang mengalami gejala ISPA yang disebabkan oleh asap ini. Kami pun kemarin sempat berbincang atau mewawancarai dengan Bupati Purwakarta yang menyebutkan bahwa upaya pemadaman ini akan terus dilakukan hingga api ini benar-benar padam dan tidak mengganggu kesehatan warga. Sehingga untuk pemadaman
terus dilakukan setiap harinya mulai pagi hingga sore dengan menggunakan tangki milik Dinas Lingkungan Hidup maupun mobil damkar. Okta. Baik, masih terlihat titik kepulan asap maupun juga titik api di sana. Ada 170 warga terdampak dan upaya pemadaman akan terus dilakukan baik dari pagi hingga sore hari. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Jaga kesehatan Anda di sana. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum terus memacu pembangunan infrastruktur jalan dan air di kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional Wanam, Merauke, Papua Selatan. Proyek strategis nasional ini menjadi investasi besar negara dalam membuka isolasi dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Lahan rawa di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kini menjadi kawasan pertanian produktif. Kementerian PU melaksanakan pengembangan infrastruktur yang difokuskan pada pembangunan jaringan irigasi primer, pintu air, serta sistem pengendalian banjir. Hingga awal Juli 2026, progres fisik sektor sumber daya air telah mencapai 27,36%. Hingga ini menjadi penting bagi kami, pertama membangun pengendali banjir, dan yang kedua membangun saluran primer irigasi, khususnya untuk memberi kepada cetak sawah atau sawah yang kita ketahui direncanakan oleh pertanian atau Bapak Presiden menyampaikan kepada Kementerian Pertanian harus 10.000 hektar di tahun 2026 ini. Sehingga irigasi itu sangat penting untuk kita membangun, untuk mendukung pertanian. Pembangunan jaringan irigasi berskala besar ini mulai membuka cakrawala baru bagi warga asli Papua di Kampung Wogikel. Komoditas pertanian kini diproyeksikan menjadi pilar mata pencaharian baru guna memutus ketergantungan pasokan beras dari luar daerah. Iya, rasa bangga ya, ada ini bisa tanam padi untuk hidup sehari-hari untuk masyarakat. Senang, Mama? Iya, senang. Aduh, ini bibit lagi nih, lagi nih. Iya. Sudah ada rasa manfaatnya, Pak? Ya, sudah ada. Iya, kalau kita lihat dari masa yang belum sebelumnya buka lahan ini kan, kami kan waktu kan masih pikirannya masih ya kita sifatnya masih berburu begitu. Nah, setelah programnya datang, mulai bongkar, dan kami masyarakat juga mulai wawasannya mulai terbuka. Oh, berarti pertanian ini, makanya khususnya untuk pertanian ya, pikirannya mulai terbuka. Selain sektor air, konektivitas darat turut dipacu melalui pembangunan koridor jalan utama yang membentang hingga ratusan kilometer. Infrastruktur jalan dengan progres 22% ini dinilai krusial untuk memangkas biaya logistik serta mempermudah akses fasilitas publik. Melalui integrasi infrastruktur dasar, Wanam kini bersiap menyongsong kemandirian ekonomi baru langsung dari tanah sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Pertamina komitmen implementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pemberdayaan difabel di Kota Bandung. Bersama merajut asa kita, para perajin difabel memperoleh bahan baku, pendampingan hingga pemasaran. Dukungan Pertamina melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, hingga fasilitasi pameran turut membuat produk karya difabel semakin dikenal luas, bahkan menjangkau pasar nasional hingga internasional. Memanfaatkan momentum libur sekolah, sebanyak 15 peserta Green Warriors mengikuti perjalanan edukatif yang memadukan pembelajaran, praktik lapangan, dan aksi nyata menjaga lingkungan. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Kampung Wisata Kreatif Sentra Rajut Binong Jati atau Kampung Rajut Binong. Sangat terbantu ya, apalagi khususnya untuk teman-teman difabel, karena dengan hadirnya Pertamina teman-teman difabel sangat terbantu, khususnya untuk pemasaran. Kita sering sekali diajak pameran-pameran ke event-event yang besar kayak gitu, jadi teman-teman di sini semakin bersemangat untuk bisa berkarya lagi. Apalagi dari Pertamina kan memberikan akses untuk kita seperti untuk kursi roda. Pernah juga dari Pertamina memberikan kasur cubitus, itu khusus untuk teman-teman disabilitas berat. Selain menghasilkan produk rajut, warga juga menerapkan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.
mulai dari sisa benang yang diubah menjadi produk kerajinan hingga limbah plastik yang diolah menjadi serat pengisi boneka. Jadi Pertamina masuk ke Hajut Binong sebenarnya lewat Bina Lingkungan tadi menyadarkan warga kembali, dan dari sampah ini bisa jadi nilai gitu. Nah itu ada pelatihan, terus menyadarkan tadinya bukan kampung wisata, sekarang jadi kampung wisata. Nah kan ada pelatihan itu. Bahkan kita sendiri dari lokal heroes-nya RW 5 bisa banyak lokal heroes dari RW lain, Teh. Sementara itu, Green Warriors melihat program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Fabel belajar bagaimana keterbatasan bukanlah penghalang untuk tetap berkarya dan mandiri secara ekonomi. Sebelumnya, Green Warriors juga telah mengikuti aksi bersih sungai bersama komunitas lingkungan. Ini seru banget nih Kak. Jadi Green Bus itu kita diminta untuk ngebuat game sebenarnya. Nah game ini tuh nanti bakalan kita aplikasikan atau kita coba ke teman-teman kita. Nah itu tuh menjadi salah satu cara kita untuk mengkampanyekan budaya bersih-bersih yang baik kayak gitu. Untuk aku sendiri, salah satu yang akan aku lakukan adalah meminta keluarga aku terutama untuk memisah sampah terlebih dahulu antara organik dan anorganik terlebih dahulu. Kayak gitu sih Kak. Pertamina berharap program Green Bus ini tidak hanya mengedukasi soal lingkungan, tetapi juga menanamkan nilai kesetaraan dan kepedulian sosial kepada generasi muda. Melalui teladan nyata dari perajin difabel, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan menuju Indonesia yang inklusif, lestari, dan berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Soal polemik pajak pencairan JHT, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk menaikkan batas manfaat JHT yang dikenai pajak menjadi Rp400 juta. Kompas Bisnis usai jeda akan membahasnya bersama Yan Rahman. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan pemerintah menaikkan batas manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dikenai pajak menjadi sekitar Rp400 juta. Usulan ini, Saudara, disampaikan oleh Said Iqbal saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan pada hari Rabu. Dalam pertemuan ini, ia meminta pemerintah meninjau kembali ketentuan perpajakan JHT termasuk batas nilai manfaat yang mulai dikenai pajak. Said bilang nominal Rp50 juta pada saat aturan diterbitkan memiliki daya beli yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Karena itu penyesuaian ambang batas perlu dilakukan agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Sebagai acuan, Said menggunakan harga emas. Menurutnya, Rp50 juta pada tahun 2009 setara dengan sekitar 152 gram emas. Dengan harga emas saat ini, nilai tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta. Yang kami sampaikan juga, batasan yang terkena pajak sekarang berdasarkan PP nomor 68 2009 itu kan 0 sampai Rp50 juta JHT-nya nggak kena pajak 0%. Rp50 juta ke atas pajaknya 5%. Nah, kami bilang itu kan tahun 2009, udah 17 tahun yang lalu. Harga emas 50 juta itu kalau kita bandingkan tahun 2009 152 gram emas. Jadi kalau kita menggunakan tahun 2026 152 gram emas itu 400 juta. Jadi akan fair kalau orang yang terkena pajak JHT itu yang JHT-nya 400 juta ke atas. Patokan kita kan emas. Nah, kemudian yang kedua yang kami sampaikan dalam pertemuan itu juga tolong dipertimbangkan juga selain pajak JHT yang 0% adalah kami minta pajak THR, pajak pensiun, dan pajak pasangon,
yang merupakan pendapatan terakhir, pertahanan terakhir buruh juga dinolkan. Karena kan itu kan perlindungan negara kepada rakyatnya. Sementara itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang akan mengkaji kembali apakah tuntutan buruh yang disampaikan oleh Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal soal penghapusan pajak pencairan JHT bisa diakomodasi atau tidak. Purbaya pun meyakinkan akan segera meminta data yang lebih akurat kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir bagus tadi Pak Said mengungkapkan keresahan beberapa kalangan tenaga kerja yang kena PHK segala macam. Saya pikir saya akan lihat peraturan seperti apa, bisa diakomodasi apa enggak permintaan Pak Said. Nanti kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya ke pendapatan saya maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan tadi pajaknya. Kalau saya lihat kan tadi 95% dari data yang ada ya sudah tercover, pajaknya 0. Tapi kata Pak Said datanya nggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS Tenaga Kerja ya untuk melihat seperti apa datanya. Nanti kan kita berangkat dari data untuk langkah ke depannya. Sementara itu, Saudara, Direktur P2 Humas DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati bilang bahwa Kementerian Keuangan sangat terbuka dengan masukan terkait dengan ambang batas manfaat JHT sebesar Rp50 juta yang dianggap buruh sudah tidak relevan lagi. JHT itu kan untuk mereka yang sudah tidak ada kontrak bekerja gitu, baik itu pensiun maupun dia PHK. Ya. Pada saat itu baru diambilnya pada saat itu. Kalaupun BPJS sekarang mengatakan boleh diambil di depan 10% atau 30%, silahkan. Tapi itu menjadi bagian tadi penghasilan yang memang harus dikenakan secara normal karena dia tidak dipergunakan, dia dipergunakan pada saat masih ada hubungan kerja. Oke. Nah gitu. Nah nanti kalau misalnya pada saat dia pensiun atau PHK, maka kembali tadi tarif yang 0% sampai dengan 50% sampai dengan 50 juta itu berlaku gitu sampai 2 tahun ke depan. Kalau ternyata diambilnya baru tahun ketiga, itu akan kena progresif lagi karena memang ketentuannya JHT itu diambil dalam waktu sekaligus kan sebetulnya karena untuk kebutuhan dia pada saat tidak ada pekerjaan gitu. Oke. Masalah masukan mohon izin Mas Dian. Kami tentunya sangat terbuka Pak. Kalau memang dirasakan tadi 50 juta sudah tahun 2009 sekarang tidak pas lagi sekarang tidak relevan lagi. Mari kita sama-sama lakukan kajian, kita lakukan perubahan tadi. Lalu berapa besaran pajak final pencairan JHT? Kita lihat data dari Kementerian Keuangan. Tarif pajak pencairan JHT dikenakan sebesar 5% dari saldo yang melebihi Rp50 juta. Sebagai contoh, Saudara, misal jika saldo JHT Anda mencapai Rp60 juta, maka 50 juta pertama ini bebas pajak, sementara 10 juta rupiah sisanya dikenakan pajak sebesar 5% alias Rp500.000. Sedangkan pencairan lanjutan JHT dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif pajak secara progresif sebagai berikut ini, Saudara. Nominal sampai Rp60 juta dikenakan pajak 5%, di atas 60 juta sampai Rp250 juta dipajaki 15%, di atas 250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%, di atas 500 juta hingga Rp5 miliar dengan pajak 30%, dan JHT di atas Rp5 miliar dikenakan pajak sebesar 35%. Saudara, sebagian besar pegawai menolak aturan pajak pencairan JHT sebab dianggap memberatkan pegawai, baik itu yang terkena PHK maupun memasuki masa pensiun. Karena bisa jadi JHT jadi amunisi terakhir dan juga satu-satunya bagi pegawai. Sebagai karyawan swasta keberatan ya, karena kan kita setiap bulan itu dari gaji sudah dipotong. Lalu itu kan kayak seperti untuk tabungan kita lah di hari tua nanti kan, atau nanti pada saat resign. Tapi pada saat kita potong kita mau cairin itu malah dikenakan pajak lagi dari pemerintah. Gitu sih kalau dari saya sih keberatan. Harusnya sih nggak usah dipotong pajak ya. Saya sih nggak setuju ya Mbak ya. Alasannya? Alasannya karena sudah kena pajak tapi kena pajak lagi, berarti kan 2 kali lipat ya. Jadi ya seharusnya nggak perlu seperti itu sih. Harusnya sih nggak kena pajak ya. Karena itu kan uang kita ya, dana pensiun ya.
Jadi harusnya ya seutuhnya punya kita gitu. Nggak adil lah kalau dipotong pajak. Alasannya karena lihat kondisi sekarang juga banyak yang korupsi, jadi kayak merasa nggak rela kalau dari tabungan JHT kita dipotong pajak, tahu-tahu tidak digunakan ke hal-hal yang positif untuk masyarakat yang lainnya gitu. Kayak kurang bijak sih Mbak, soalnya kan dari JHT-nya udah dipotong, kalau nanti pas mau diambil dipotong lagi tuh kayak terlalu meras masyarakat. Menurut saya kurang adil, kurang layak. Ya saya tidak setuju karena itu kita resign ataupun kita pensiun berarti kita kan harus menunggu waktu untuk bekerja kembali atau kita memang pensiun kita tidak bekerja. Tidak adil. Saya berharap pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan tersebut, jangan sampai membebankan masyarakat yang mungkin untuk hari tuanya ya terganggu. Saudara, seberapa optimistis bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengabulkan usul penghapusan pajak pencairan JHT atau menaikkan batas manfaat JHT yang dikenai pajak menjadi 400 juta rupiah? Kompas Bisnis usai jeda akan kembali membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami. Saudara, soal polemik pajak pencairan JHT, seberapa optimistis bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengabulkan usul buruh untuk menghapuskan pajak pencairan JHT atau menaikkan batas manfaat JHT yang dikenai pajak menjadi 400 juta rupiah. Kita bahas bersama Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Pak Timbul, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi, Mr. Kompas TV. Pak Timbul, ini kan Presiden KSPI telah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah usul yang telah disampaikan, termasuk soal penghapusan pajak pencairan JHT yang menjadi usul utama. Seberapa optimistis Anda bahwa pemerintah akan mengabulkan usul ini? Ya, jadi memang tentunya kita mendorong bahwa hukum itu kan harus mengikuti kondisi masyarakat secara sosiologis bagaimana ya kejadian di hari ini gitu ya. Bahwa saat ini kan memang banyak PHK, mencari kerja lagi di pekerjaan formal juga relatif sulit, sehingga nanti tabungan kita lah yang menjadi pendukung utama untuk kita mengarungi hidup sebelum mendapat pekerjaan. Nah, tentunya dasar itu yang memang untuk bisa memastikan bahwa kita mendorong pemerintah merevisi nih adanya PP 68 2009 Junto Peraturan Menteri Keuangan 16 2010, dan tentunya argumentasi yang dibawa ini menjadi juga bagian dari mengimplementasikan pekerjaan dan penghidupan yang layak lah paling tidak di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dan tentunya ini yang memang saya sih tadi malam ketemu juga ya dengan Bung Iqbal, kita optimis lah, saya bilang optimis bahwa kita sudah melaporkan, dan tentunya kita mendorong bahwa Bung Said Iqbal sebagai penasehat juga harus bertemu dengan Presiden ya, bahwa ini kan kondisi masyarakat sekarang sedang dihadapkan pada kondisi yang memang membutuhkan dukungan tabungan ya, jangan sampai tabungan itu dipotong dengan lebih banyak dan sebagainya. Nah, ini yang juga kita dorong serikat-serikat pekerja untuk juga menginformasikan ke publik tentang keinginannya ya, keharapannya lah kira-kira bahwa Pak Timbul, memang jadi, Pak Timbul, jadi menurut Anda ketemu Menteri Keuangan saja tidak cukup? Tidak cukup, bahwa yang kita harapkan kan PP 68 2009, PP itu kan tanda tangan Pak Presiden. Kalau Permenkeu 16 betul tanda tangannya Pak Menkeu. Tapi kan yang lebih utama asal-uasalnya adalah di PP 68 ini ya. Nah, tentunya ini yang memang kita dorong bahwa nilai 50 juta itu memang betul 2009. Bahwa nilai uang itu kan sudah kemakan inflasi dan sebagainya. Nilai 50 juta 2009 beda dengan sekarang. Nah, ini yang kita terus dorong. Kalau tadi ukurannya Bung Said Iqbal ke harga emas 400 juta, ya itu bisa saja, tetapi juga bisa saja nanti Pak Menkeu, jajaran
Dirjen Pajak juga mengkaji ya, bisa saja nanti kaitannya dengan inflasi rata-rata setahun itu 5% misalnya, inflasi realnya, kali 15 tahun ya sekitar 75 sampai 100, bisa saja dinaikkan menjadi 100 juta atau memang bisa menjadi 200 juta sebagai bagian dari meningkatkan batasnya gitu ya, sehingga orang-orang yang memiliki dana 100 juta, 250 juta nggak kena pajak gitu. Ya. Jadi kalau yang sekarang kan kalau 100 juta dia punya 100 juta saldo dipotong 2,5, 50 juta ke bawah 0, 50% ke 100 juta, 50 juta kali 5%, 2,5 juta. Nah, tentunya ini yang bisa kita dorong, dikaji memang oleh Pak Menkeu dan jajarannya, tapi juga harus melihat kondisi real masyarakat sekarang, khususnya pekerja. Pak Timbul, itu kan opsi-opsi yang diusulkan oleh Pak Said ketika bertemu dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Yang pertama tadi usulnya adalah betul-betul menghapuskan pajak pencairan JHT. Yang kedua adalah mengusulkan kenaikan ambang batas manfaat JHT yang dikenai pajak dari 50 juta jadi 400 juta rupiah seperti yang Anda bahas barusan. Karena pertimbangannya adalah inflasi termasuk tadi kenaikan harga emas juga. Jadi menurut Anda dari dua opsi ini mana yang paling memungkinkan dan win-win solution bagi pemerintah dan juga bagi para pekerja? Ya, sebenarnya yang disampaikan Bung Iqbal itu bagus gitu ya. Nah, tetapi mungkin dianggap belum ideal. Nah, tetapi juga kita lihat bahwa mungkin yang akan bisa didorong bagaimana kalau tingginya ke 400 tapi nanti ditetapkannya bisa sampai 200 juta. Tadi pertimbangan inflasi aja gitu, tidak menggunakan harga emas. Nah, ini yang memang juga kalaupun sampai 200 itu juga masih banyak menolong juga ya pekerja-pekerja dengan saldo di bawah 200 tidak kena pajak kan begitu. Nah, tentunya memang kalau sampai dihapus sama sekali, ya itu juga mungkin akan dipertanyakan kalau yang dapat 1 miliar kok nggak bisa berbagi gitu sama negara gitu ya. Oke lah, jadi kita lihat bahwa bisa kita dorong ke arah 400 tetapi bisa juga ke arah yang 200 dulu seperti itu. Ya, ini kan terkait dengan bagaimana kita bisa lebih cepat gitu ya. Jangan juga nanti dikajinya lama sampai tahun depan. Kita berharap dengan kondisi real saat ini yang menimpa pekerja banyak ter-PHK, ya segerakan gitu. Nah, tinggal nanti kajiannya juga cepat gitu. Kalaupun tidak sampai 400 bisa di bawah lagi, tapi itu juga bisa kita dorong lebih cepat sehingga PP 68 itu bisa direvisi dalam waktu 1 bulan. Wah, undang-undang aja pernah dibuat 1 bulan kurang kok istilahnya ya. Tetapi ini kan kembali hanya untuk melihat respon kondisi masyarakat pekerja saat ini. Tadi saya katakan hukum itu harus melihat kondisi sosiologisnya. Bagaimana tabungan itu untuk mendukung kehidupan pasca bekerja ya, pensiun ataupun PHK, sehingga dia punya daya beli. Kan nanti juga dia spending money-nya kan dari tabungan kan kena pajak juga. Nah, ini yang juga kita dorong supaya pemerintah lebih bijak ya, bahwa ini juga bagian dari bisa dibilang stimulus ya. Satgas PHK bisa merekomendasikan ini sebagai stimulus di korban PHK. Ya, ini bagian stimulus yang memang kita harapkan bisa menjadi kajian Kementerian Keuangan, tidak hanya pemberi kerja atau pengusaha yang kita juga dorong diberikan stimulus, tapi kita juga pekerja yang ter-PHK diberikan bantuan stimulus dengan pajak JHT dinaikkan batas atasnya yaitu menjadi 200 atau 400 seperti itu. Berarti Anda lebih sepakat untuk mengubah ambang batas dibandingkan menghapus sama sekali begitu ya, Pak Timbul. Tapi kemudian kalau ngomong-ngomong soal satu lagi tadi pajak progresif itu yang memang menurut saya untuk tetap dihapus gitu, karena banyak pekerja yang tidak mengerti dan akhirnya dia takutnya menganggap bahwa ini kayak jebakan gitu ya. Dan pajak progresif itu menurut saya bisa dihapus lah untuk mengatakan naik sampai 200 gitu atau 400. Oke, yang dihapus berarti pajak progresif ya. Tapi ngomong soal pajak progresif juga, ini Pak Timbul pada pencairan JHT memunculkan polemik tentang keselarasan kebijakan perpajakan dengan fungsi perlindungan sosial bagi pekerja. Bagaimana seharusnya pemerintah menengahi ini? Ya, jadi kembali sebenarnya bahwa jaminan sosial itu kan dibangun di Undang-Undang 40 2004 dengan ajas salah satunya prinsip nirlaba gitu ya, prinsip dana amanat yang memang juga ini dalam rangka untuk mendukung pekerja pasca bekerja ya, supaya jangan sampai jatuh ke dalam kemiskinan ya. Nah, tentunya ini yang memang kita harapkan
jaminan sosial ini yang mendorong daya beli masyarakat pekerja ya. Nah, kembali bahwa ini adalah bagian yang juga mendukung pemerintah selama ini ya, bahwa dana JHT itu 70% itu kan ditaruh di CSBN. Sebenarnya kalau kita bilang JHT juga udah banyak juga membantu pemerintah. Oke, ada yield ya. Imbal hasil 6 sampai yieldnya 6%-an itu kan juga bagian dari peran pemerintah, peran pekerja dengan dana JHT-nya membangun negara. Ya kan begitu. Sekarang kan udah 930 triliun. Di akhir tahun ini ditargetkan 1.000 triliun. 70% itu kan bisa sampai 630 sampai 700 triliun. 700 triliun kalau kita memang mendukung pemerintah itu sangat besar gitu. Nah, saatnya juga pemerintah mengembalikan bahwa dana pajak JHT itu bisa dinaikkan batas atasnya dan pajak progresifnya dihapus, karena memang juga selama ini buruh melalui dana JHT-nya sudah banyak membantu pemerintah melalui surat berharga negara itu yang memang mendukung defisit APBN gitu, mendukung penurunan defisit dan sebagainya. Oke, Pak Timbo, yang juga turut menjadi pertanyaan adalah soal pajak pencairan JHT ini. Kan sebetulnya aturannya sudah lama, ini dari 2009 begitu. Apa kemudian yang membuat ini jadi mencuat lagi, memanas kembali menjadi perbincangan? Apakah ada hubungannya dengan gelombang PHK yang hingga Juni 2026 datanya ini telah mencapai lebih dari 43.000 pekerja? Ya, jadi tentunya memang betul bahwa kondisi PHK kita kan semakin meningkat. 2024 sekitar 77 ribuan, 2025 88 ribuan. Sekarang sudah 40-an, di akhir tahun diperkirakan bisa sampai 100 ribu. Dan satu lagi persoalan bukan hanya PHK, cari kerjanya itu juga agak susah, lapangan kerjanya. Sehingga ketika dia nanti PHK, mungkin bisa setahun lagi untuk dapat kerja, mungkin 1,5 tahun lagi. Kalau kondisinya PHK-nya terjadi, kemudian lapangan kerja terbuka lebar, formal ya tentunya ya, yang memang punya jaminan hari tua dan jaminan tua, menurut saya ya bisa juga dipertimbangkan untuk naikkan aja dan sebagainya. Tetapi faktanya hari ini PHK-nya terjadi di sektor manufaktur lebih banyak, padat karya lagi, dan kemudian pembukaan lapangan kerjanya juga tidak banyak ya. Kemudian teknologi lapangan kerja yang masuk itu kan nanti akan kecenderungannya lebih banyak ke padat modal dan padat teknologi yang memang SDM kita juga belum tentu bisa memastikan mengisi lapangan kerja tersebut. Nah, jadi lamanya waktu mendapatkan pekerjaan formalnya kembali itu relatif lebih lama. Nah, ini yang memang harus juga dilihat secara sosiologis bagaimana regulasi khususnya PP 68 2009 ini bisa menjawab kebutuhan pekerja pasca PHK. Dia akan menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan formal. Ya, ini yang tentunya kita harapkan pemerintah bisa memberikan stimulus yang tadi saya sampaikan dalam kondisi, mohon maaf, ini tidak baik-baik saja ya. Yang memang Purchasing Manager Index kita, indeks manufaktur kita kan 46,9%, di bawah 50. Artinya apa? Sektor manufaktur kita melemah, menyusut, berkurang. Yang artinya produksi berkurang, yaitu nanti PHK berkelanjutan. Manufaktur kita kan alas kaki, tekstil itu kan padat karya. Yang mereka juga sebenarnya masih punya harapan besar untuk bekerja di sektor formal gitu. Tapi kan ini kondisinya tidak baik-baik saja seperti itu. Oke, ini jadi sederhananya pemerintah menciptakan sebagai stimulus gitu loh, sebagai relaksasi menghadapi kondisi gitu. Oke, Pak Timbu, berarti sederhananya ini bagi para pekerja seperti jatuh tertimpa tangga begitu ya. Setelah terkena PHK juga ini JHT-nya dipajaki kembali. Menurut Anda dari tadi berbicara terkait dengan stimulus ini bagi pekerja yang terkena PHK dan juga berpenghasilan rendah yang justru membutuhkan relaksasi pajak. Stimulus seperti apa yang perlu dilakukan bagi mereka yang terkena PHK menurut Anda? Ya, tentunya memang tadi bagaimana pemerintah bisa mendukung daya beli pekerja ya. Tadi saya juga mau sampaikan dalam kondisi PHK seperti ini, program JKP juga harus direlaksasi ya, sehingga masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan, sehingga di program jaminan sosial secara lengkap, sehingga dia tidak dapat JKP. Nah, ini juga harus didorong supaya mereka juga punya jaminan kehilangan pekerjaan untuk maksimal 6 bulan, ya, dapat uang tunai maksimal
60% maksimal 5 juta upahnya, informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan. Dan juga pasal 27 pasal 27 Perpres 82 2018 yang sudah diubah menjadi Perpres 59 2024, yaitu mendapatkan penjaminan JKN selama 6 bulan maksimal beserta keluarga tanpa membayar iuran. Jadi kesehatannya dijamin, ekonominya dijamin, maksudnya pendapatannya. Nah, ini juga harus didorong, relaksasi yang harus kita dorong di PP 37 junto PP 6, dan tentunya ini yang memang kita harapkan sehingga pekerja yang ter-PHK bisa menikmati tabungan dan memiliki JKP dan JKN sehingga mereka punya penghidupan yang layak lah seperti itu. Nah, ini yang kita dorong supaya pekerja juga nanti ya, saya menghimbau dari Kompas TV ini, kalaupun nanti harus ter-PHK, jangan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, itu nanti kita nggak dapat JKN selama 6 bulan, maupun jaminan kehilangan pekerjaan. Padahal ini 2 instrumen jaminan sosial yang sangat mendukung paling tidak 6 bulan ke depan. Nah, tadi saya sampaikan, kita mungkin belum tentu 6 bulan dapat, kita mungkin setahun. Nah, itulah kombinasi tabungan di JHT dengan jaminan sosial JKN dan jaminan kehilangan pekerjaan, ini bisa mendukung penghidupan yang layak kita paling tidak setahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan. Nah, jadi ini kan juga yang memang tentunya kita berharap ada stimulus seperti ini. Nah, memang tentunya tadi di pertanyaannya juga kenapa ini mencuat juga memang karena masyarakat sudah banyak mendapat informasi tentang pengelolaan fiskal kita yang juga kita diminta untuk membayar pajak, tapi spending fiskal APBN kita juga banyak yang mendapat protes, ya misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, sehingga sebenarnya mereka mengharapkan, yuk pemerintah uang yang masuk ini tolong dialihkan untuk menjadi sektor produktif. 335 atau 100 triliun gitu, itu kan bisa membuka beberapa pabrik yang memang membuka lapangan kerja formal. Nah, pabrik-pabrik itu menyelamatkan sektor-sektor usaha kita, tentunya mempertahankan tidak terjadinya PHK, tidak terjadi PHK, dan membuka lapangan kerja formal. Nah, pekerja formal akan mendorong lapangan informal juga akan bergerak. Nah, semakin banyak nanti yang akan bekerja. Daripada APBN kita diserahkan kepada program yang sifatnya konsumtif yang menciptakan pekerjaan informal. Yang kita butuhkan itu formal. Kalau mendapatkan jaminan sosial lengkap itu ya formal. Seperti Pak Timbul, terakhir, jika aturan ini tidak kunjung direvisi atau seperti yang Anda bilang sebelumnya ini lama pengkajiannya begitu, melihat besarnya juga gelombang PHK, seberapa besar ini akan berkontribusi terhadap penurunan kelas menengah menurut Anda? Ya, memang kelas menengah selama ini sudah menurun. 1. Kedua, menurut World Bank juga upah real pekerja juga kan menurun, ya 1,1% dan sebagainya. Artinya dari 2 hal tersebut kan memang terjadi penurunan daya beli, dan ini akan terus berlangsung yang memang akhirnya menciptakan ya beban bagi negara, ya daya beli menurun, konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi akan menurun, kan begitu. Dan tentunya ya seperti yang pernah disampaikan Bung Iqbal juga, bila ini tidak cepat, mungkin juga Serikat Pekerja akan melakukan aksi demo juga. Karena ini kan kaitannya dengan bagaimana pemerintah, yuk peduli dong sama pekerja-pekerja kita yang PHK, kemudian pekerja-pekerja kita belum tentu dapat pekerjaan dalam waktu dekat gitu. 5, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun juga udah hebat itu. Nah, tentunya ini yang kita dorong pemerintah supaya bisa mengkaji ulang PP 68 sehingga bisa menjawab kebutuhan pekerja pasca PHK atau pensiun untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya, daya beli yang baik kan juga akan mengkontribusi pada konsumsi rumah tangga, akan mendukung pertumbuhan ekonomi, kan itu kembali lagi kepada negara gitu. Oke, baik. Berarti ini betul-betul urgent banget begitu ya, harus cepat diselesaikan karena berpengaruh kemana-mana, termasuk ada penurunan daya beli, konsumsi yang menurun, juga ujung-ujungnya ke tingkat ataupun ke perekonomian Indonesia begitu. Terima kasih Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kebakaran menghanguskan ada 3 gudang penyimpanan power bank, peralatan tulis, dan mainan di kawasan Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan. Besarnya kobaran api yang diperparah banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Besarnya kobaran dipicu banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang serta tiupan angin yang mempercepat penjalaran api. Titik awal kebakaran berada di gudang penyimpanan powerbank sebelum api merambat ke gudang berisi alat tulis dan juga mainan. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Seorang karyawan perusahaan elektronik tewas usai lift yang ditumpanginya di tempatnya bekerja anjlok. Korban tewas seketika akibat terjepit lift yang anjlok dari lantai 3 ke lantai 2. Korban tewas di tempat kerjanya di Ruko Roksimas Gambir, Jakarta Pusat. Insiden ini bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lain, lift tersebut tiba-tiba anjlok. Polisi melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP dan meminta keterangan 12 saksi. Hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan unsur kesengajaan. Namun polisi akan memastikan ada tidaknya perawatan lift secara berkala. Korban itu dari hasil keterangan pemeriksaan beberapa saksi akan menurunkan beberapa barang dari lantai 3 menuju lantai 1. Pak saksi ini adanya di lantai 1 mendengar bunyi dan kemudian dilaporkan sama temannya yang berada di lantai 4 bahwa korban terjepit di lift. Aksi penangkapan preman di Kutai Kartanegara berlangsung dramatis. Polisi harus menyamar untuk meringkus pelaku di area kantor tambang batubara. Suasana di depan gerbang perusahaan tambang batubara Nusantara Desa Bakungan, Kutai Kartanegara seketika mencekam. Seorang preman tiba-tiba datang sambil membawa senjata tajam. Namun si preman ini tak menyadari jika orang-orang di sekitarnya ternyata adalah anggota Polsek Luajanan yang sedang menyamar untuk menangkapnya. Pelaku yang berusaha melawan dan melukai seorang petugas membuat polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Adanya komplotan yang diduga para pelaku tersebut kemudian berusaha mengamankan karena diduga pelaku pada saat itu disinyalir membawa senjata tajam dan di lokasi memang terdapat adanya perlawanan dari pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan bagian dari komplotan preman yang kerap meresahkan warga dan pihak perusahaan. Mereka sering melakukan pencurian dan pemalakan disertai ancaman. Setelah diperiksa, pelaku ternyata juga seorang residivis kasus penganiayaan. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah supercar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat mobil terbelah menjadi 2 bagian. Video amatir merekam kejadian pasca terjadinya kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sukoharjo, Solo. Benturan keras membuat supercar terbelah menjadi 2 bagian. Kejadian bermula saat mobil yang dikendari seorang YouTuber bersama 1 penumpang lain mengalami slip roda belakang. Mobil kemudian oleng dan menabrak pagar, tiang telepon, dan tiang listrik. Tidak hanya itu, bagian aki kendaraan juga terlempar hingga menghantam dan memecahkan pintu kaca sebuah minimarket yang berada di sekitar lokasi. Sopir dan penumpang selamat dalam kecelakaan ini. Keterangan dari pengemudi sementara ini terjadi selip, jadi bannya itu selip, tidak bisa menguasai kendaraan sehingga oleng ke kiri kemudian menabrak tiang. Kalau kondisi menurut keterangannya nggak terlalu kencang, jadi tidak terlalu kencang, mungkin masih kecepatan di bawah 100. Jadi untuk kondisi pengemudi sendiri dalam keadaan fit ya dan tidak terpengaruh alkohol ataupun mengantuk.
Saat ini Satlantas Polres Sukoharjo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Anda di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Untuk pertama kalinya televisi pemerintah Iran menayangkan video yang memperlihatkan sebuah masjid di kompleks kediaman Khamenei hancur pasca serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Video yang diberi keterangan serangan pengecut ini memperlihatkan puing-puing dan kerusakan bangunan. Kompleks diserang 28 Februari dan juga Maret lalu. Saat ini Iran sedang melangsungkan rangkaian upacara pemakaman selama beberapa hari bagi Khamenei dan juga anggota keluarganya yang tewas. Khamenei dijadwalkan akan dimakamkan pada hari Kamis ini, Saudara. Masa iringi prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di kota Najaf, Irak. Dengan membawa bendera dan foto Khamenei, masyarakat memadati jalan dan mengelilingi truk yang membawa peti mati. Selanjutnya jenazah kemudian akan dibawa ke Iran untuk dimakamkan pada Kamis ke daerah Mashhad di tempat kelahiran Ali Khamenei. Informasi seputar pemakaman Ali Khamenei di hari ini akan kami hadirkan dalam program berikutnya di Kompas Siang. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Adistila Resati. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.